Oke, jawabannya apa kira-kira? Silahkan. Nomor 1, jawabannya apa? Dairy farming is blah 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 leading agricultural activity in the United States. Oke, yang mana jawabannya? A. Yang A. Yang lain? Mana? Oke. Jadi gini ya, ini kan kalau kita lihat dari pilihannya, yang bisa diletakkan di sini ya adalah yang A, ya seperti itu. Jadi farming is a leading agricultural activity, ya. Aktivitas apa namanya, pertanian. Oke, lanjut yang berikutnya nomor 2. Oke, jawabannya apa ini? Although thunders and lightning A. are produced at the same time. Oke, yang A. Yang lain gimana? Mungkin ada yang lain? Light waves travel faster. So we see the lightning before we hear the thunder. Yang A semua? Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya di sini kan kita punya faster ya. Ya kan? Berarti kan kalau ada yang dibandingkan kan kita butuh apa? Butuh than. Maka jawabannya yang antara A sama yang B. Oke. Jawabannya yang A ya. Jadi kenapa jawabannya bisa A bukan yang B? Nah, kita lihat di sini. Thunder and lightning are produced at the same time. Light waves travel. Oke, di sini kita punya kata travel. Ini kan bentuknya berarti kayak gini kan? Subject, verb, faster, than. Nah, terus diikuti apa? Subject verb lagi ya. Nah, kita lihat verb yang di sini dia pakai apa? Dia pakai travel. Nah, kemarin kan aturannya adalah verb-nya ada berapa kata di sini. Kalau verb-nya adalah cuma satu kata, ya, bukan to be ya. Kalau depan to be, ya, kalau depan to be, maka yang di sini nanti sama-sama pakai to be. Nah, kalau di sini bukan to be ya, action verb ya. Nah, kemudian kita punya travel. Nah, verb-nya ada berapa kata? Di sini cuma satu kata yaitu travel. Maka di sini nanti pakai do, does atau did. Nah, tinggal kita lihat. Ini keterangan waktunya belakang kan nggak ada ya. Berarti secara logika ini lebih tepat apa? Tensesnya sama. Tensesnya sama berarti ngikut yang depan. Berarti kan antara do sama does ya. Tinggal kita lihat. Yang belakang itu subjeknya apa? Subjeknya adalah sound waves. Ya kan? Ini jamak. Maka pakai apa? Pakai do. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau to be sama-sama to be. Jadi ini adalah apa? Ini adalah bentuk alternatif dari comparison degree ya. Jadi kata do di sini itu sebenarnya misalkan kita hilangkan itu nggak apa-apa ya. Then sound waves gitu aja boleh. Atau do-nya ditaruh di sini juga boleh gitu. Oke. Nah, ini untuk ingat-ingat aja ya. Nah, verb 1 itu Verb-nya satu kata itu gimana? Verb-nya satu kata itu maksudnya adalah verb 1 atau verb 1 plus S atau ES atau verb 2. Ini yang dimaksud dengan satu kata. Kalau lebih dari satu kata gimana? Kalau lebih dari satu kata itu kalau Anda menemukan has, have, atau had plus verb 3. Nah, ini 1, 2. Nah, apalagi ini model. Plus verb 1 atau be nanti ya. Nah, ini nanti yang kalau lebih dari satu kata, maka yang depan ini ya. Yang paling dekat dengan subjek nanti yang kita taruh di belakang. Oke, ini ya. Jadi yang A itu sebenarnya do-nya itu nggak apa-apa ya. Light waves travel faster than sound waves. Titik, gitu aja boleh ya. Atau do-nya ditaruh di depan sini juga boleh. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, jawabannya apa? Nomor 3 ini. B. Oke, yang B. Yang lain gimana? Apakah B? Beef cattle
of all livestock for economic growth in certain geographic regions. Oke. Nah, yang B. Oke, di sini kita punya beef cattle ya. Ini kan subjek. Verb-nya apa? Verb-nya belum ada. Berarti di sini kita butuh verb. Ya, maka jawabannya adalah yang B. Ya. Ya karena apa namanya? Beef cattle itu jamak ya. Jadi kata cattle itu walaupun tidak ada S-nya, dia adalah jamak. Oke. Bentuk tunggalnya nggak ada. Jadi kata cattle itu selalu jamak nanti. Oke, jadi jawabannya B. Are the most important. Oke, lanjut berikutnya. The discovery of the halftone process in photography in 1881 made it photographed in books and newspapers. Oke, yang mana kira-kira? B. Yang B, yang lain? Setuju. Oke, jadi di sini kita lihat ya, the discovery di sini adalah subjek. Verb-nya apa? Verb-nya adalah made. Ya. Nah, kata made itu ini kan objek ya berarti. Made it. Nah, ini nanti titik-titiknya ini yang mungkin diikuti apa? Nah, ini bisa diikuti oleh adjektif. Ya, contohnya misalkan she makes him angry. Nah, sama kayak ini. Ya kan? Subjek, ini verb, ini kan objek. Nah, ini apa? Adjektif, ya. Jadi made it possible to reproduce. Oke, untuk menghasilkan. Oke, seperti itu. Dan untuk adjektif ya, kebanyakan itu ketika digabungkan ya, maksudnya mau diikuti verb atau diikuti kata-kata ya ini ya, diikuti verb ya, maka kita gunakan to di sana. Made it possible to reproduce. Oke, lanjut yang berikutnya. Sorry. Yang mana ini jawabannya? B. Yang B, yang lain gimana? Ini semua? Flag Day is a legal holiday only in the state of Pennsylvania. Oke. Ya, di sini kan kita harus mengisinya dengan apa? Mengisinya dengan adjective clause. Ya, adjective clause yang menjelaskan apa ini Pennsylvania. Pennsylvania itu dia apa? Tempat, ya. Jadi jawabannya pakai apa? Jawabannya adalah yang ya where. Oke. Di mana? Untuk that atau which ini biasanya ya, kalau sebagai adjective clause kita mengartikannya adalah yang kayak gini. Ya. Kalau yang seperti where, when itu biasanya kita mengartikannya kalau sebagai adjective clause ya di mana itu untuk where, kalau when ketika ya atau saat ya. Kalau why ya mengapa. Jadi artinya sebenarnya hampir sama nanti. Kalau misalkan dia menjadi pertanyaan ya. Oke, lanjut. Yang mana ini? Vastness of Grand Canyon, it is difficult to capture it in a single photograph. D. Oke, yang D. Ada yang lain mungkin? C. Yang C. For the vastness. Apa jawabannya ya? Nah, B atau yang C atau yang D. Nah, kita lihat di sini. Vastness itu luasnya ya. It is difficult. Nah, ini ada apa? Ada subjek sama verb. Oke. Oh, D. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D, because of ya. Karena gitu. Oke. Jadi
Kenapa kok bukan A ya? Kalau while itu nanti subject verb ini ya, subject verb. Kalau yang B, the fastness. Nah, memang apa ya istilahnya? Nanti artinya yang kurang tepat ya. Maksudnya hubungannya antara yang satu sama dua nanti kan kurang jelas ya. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang D. Because, ya, because of, ya, maksudnya karena, dikarenakan luasnya Grand Canyon. Nah, ini susah untuk, nah ini menangkap ya, atau mengabadikannya di satu buah foto. Oke, lanjut. Oke, apa jawabannya? Nomor 7. Speciation bla 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 result when an animal population become isolated by some factor, usually geographic. D. Yang D, yang lain gimana? Speciation bla 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 result when an animal population D. Oke. Jawabannya adalah ini speciation ya. Subjek ya kan. Result di sini sebagai apa? Sebagai verb. Ini apa? Ini kan A positif ya kan? A positif. Nah, maka A positif itu nggak boleh diisi verb ya. D. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D ya. Karena kalau kita lihat ya ini kan are form ya. Nah, kalau ini maunya adjective clause berarti harusnya diisi apa? Diisi which ya. Nah, ini nanti gini. Forms ya gitu. Oke, speciation which forms form. Oke, jadi ingat ya, untuk A positif itu nanti juga boleh ya diisi dengan apa? Diisi dengan adjective clause ya. Tapi ya sesuai aturan ya. Forming itu kan bukan verb ya. Which-nya. Which forms biological species itu boleh. Itu kalau misalkan jawaban yang D nggak ada. Oke, lanjut. 8. In its pure state, antimony has no important uses. But with other substances, it is extremely useful metal. Nah, ini apa ini? Agak susah dikit ini. C. Yang mana? Yang C? Physical chemical combination. Oke. Yang C jawabannya? Yang lain gimana? Yang A? E. Oke, coba kita cek ya. In its pure state, antimony has no important uses. Ya kan? Nah, ini kan kalimatnya ini ya, ini subjeknya kan, ini verbnya. But bla 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 with other substances, it is extremely useful metal. Nah, jawabannya mana? Jawabannya adalah yang A. Loh, kok bisa? Bukannya when itu diikuti subject verb ya? Nah, when itu diikuti subject verb boleh atau juga diikuti apa? Bentuk reduced ya. Jadi yang A itu sebenarnya bentuk alternatif dari apa? When it is combined physically or chemically ya. Ketika ini dikombinasikan secara fisika dan kimia dengan other substances, itu extremely useful metal gitu. Oke. Nah, kalau yang D ini ya berarti kurang apa ya? Kurang tepat saja maknanya ya. Oke, tetapi ketika kayak gitu. Jadi tetapi ketika ini itu dikombinasikan secara fisika dan kimia dengan other substances, ini menjadi sangat berguna gitu. Oke, jadi ya memang D ini oh ya but itu diikuti subject verb boleh ya. Cuman ya harus kita lihat secara makna ya. Seperti itu. Mana makna yang lebih tepat.
Oke, jadi kayak gini loh misalkan. I like her. Ya. Terus but when she misalkan ini kalau gini kan beda ya nanti subjeknya. She is beautiful. Ya. But when she is angry, nah kayak gini. She is scary. Nah, gitu. Oke. Jadi kan when-nya itu ya harus ada kan. Dia itu cantik. But she is angry. Kan nggak pas ya kan. Kalau nggak ada when ya. Dia itu cantik, tetapi ketika dia marah, dia itu menyeramkan seperti itu. Ya, jadi when-nya ini nggak bisa kita hilangkan. Jadi ini kan ini menjadi sangat useful ya ketika apa? Ketika ini dikombinasikan seperti itu. Jadi kalau D ini kurang tepatnya di situ ya. Oke, lanjut. Apa jawabannya? The redwood appears. The dawn redwood appears. Yang mana ini? C. Yang C. Lain? Oke, kita lihat ya di sini. Di sini kita sudah punya apa? Sudah punya subjek dan ada verb. Ya kan? Nah, terus kita harus memasukkan yang ada di sini. Yang jelas A salah ya, karena ada kata was. Oke. Terus ini juga yang D have flourished ya. Ini juga salah ya. Nah, jawabannya yang mana? Apakah ya memang antara ini sama ini. Tetapi dari sini kan sudah kelihatan ya. Kalau ada kata to itu kalau verb apa? Yang jelas bukan verb ed ya kan? Verb 1 boleh. Ya kan? Maka jawabannya yang C. Ya, appears to. Ya memang kata beberapa kata ya, bukan beberapa ya, tapi ada beberapa kata ketika digabung dengan yang lain itu kan pilihannya dua ya, diikuti to verb 1 atau diikuti verb ing. Nah, kata appears itu kalau diikuti verb ya, verb yang lain ya, itu pakai yang ini, to verb 1. Oke, appears to have flourished ya. Seperti itu. Oke, nanti saya share ya yang verb yang diikuti to verb 1, terus verb yang diikuti verb ing nanti. Saya share di grup untuk listnya. Oke. Nah, tapi ada juga ya kata yang dia itu bisa diikuti to verb 1 atau verb ing. Cuman artinya beda ya. Salah satunya contohnya adalah kata stop. Nah, stop itu boleh diikuti to verb 1 atau verb ing. Artinya nanti yang beda ya. Misalkan ya, I stop to smoke. Ya. Berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah saya itu dalam sebuah kegiatan ya, dalam saya itu melakukan sesuatu terus berhenti terus ngapain? Merokok. Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau I stop smoking, nah berarti apa? Ya saya itu perokok atau sedang merokok terus saya berhenti tidak merokok lagi seperti itu. Jadi artinya sangat jauh berbeda ini. Jadi hati-hati nanti ketika menggunakan kata stop itu nanti diikuti to verb 1 atau verb ing. Itu. Oke, kita lanjutkan. Oke. Jawabannya apa? Nomor 10. Beginning in the Middle Ages, composers of Western music use a system of notating their composition. Oke, yang mana kira-kira? D. Yang D. Yang lain? Mungkin.
Oke, ya jawabannya adalah yang D. Oke, saya tanya sekarang. They di sini mengacu kepada apa? Atau siapa? Composer. Composers? Yakin? They could be performed. Berarti ini kalimat apa? Kalimat pasif ya. Nah, jadi they di sini bukan composer, tapi ini loh, Their composition. composition. Ya, composition ya. Karena pasif ya. Sehingga ini the composition, ya, their composition could be performed. Ya, oh, bisa ditampilkan atau dibawakan by musician. Nah, ini. Oke, lanjut. Oke. Nomor 11, jawabannya apa? Civil rights and the freedoms and rights bla 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 as a member of the community, state or nations. Apa ini jawabannya? Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Kok bisa itu ya? Ini masuk materi apa? Oke, silakan. Jawabannya yang mana? Yang C? Yang C? Oke. Jawabannya yang mana? Ketika ngerjakan soal seperti ini, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan ya seperti biasanya ya. Kita cari subjeknya, kita cari verb-nya. Subjek verb sudah ada. Oke. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya nggak mungkin A atau B. Verb. Nah, nggak mungkin. Ya. Sorry. Terus jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Loh, bukannya ini itu juga malah subjek verb ya? Kalau kita menjawabnya dengan yang C. A person may have, ini subjek verb. Nah, kalau yang seperti ini, ya ini namanya apa? Ini namanya adalah adjective clause, tetapi untuk conjunction-nya, ya, untuk conjunction-nya itu apa? Omit. Ya, kita omit. Omit itu apa? Kita hilangkan. Oke. Jadi sebenarnya yang C itu adalah bentuk alternatif dari freedoms and rights ya. That a person may have. Oke, jadi gini. Oke, jadi untuk adjective clause ya yang whom, that, sama which yang diikuti subjek verb ya. Nah, ini itu bisa kita omit ya. Omit itu kita hilangkan ya. Omitting. Ya. Jadi misalkan Anda punya kalimat seperti ini ya. The man, kalau who nggak bisa ya. Whom I met yesterday was my friend. Oke. Jadi ini bisa kita hilangkan. Gini aja itu sudah boleh, nggak apa-apa. The man I met yesterday was my friend. Ya, jadi ini adalah subjeknya, ini verbnya, ini jadi apa? Jadi adjective clause. Oke, seperti itu. Ya. Jadi nanti cara istilahnya cara mengenalinya gimana ya? Cara mengenalinya itu adalah salah satunya ya kalau ada kata benda terus diikuti subjek verb. Nah, kita kira-kira ini kira-kira apakah menjelaskan ini ya? Kalau misalkan menjelaskan ini bisa, ya ini kemungkinan besar adalah omitting gitu. Ya, jadi kita harus berpikir seperti itu. Ini ada kata benda di belakangnya ada keterangan seperti ini. Ya, yang berupa subjek verb. Coba apakah ini bisa ya kita artikan menjadi yang gitu. Orang yang saya temui kemarin. Oh, bisa juga ya. Nah, berarti benar. Berarti ini adalah omitting. Sama dengan yang ini. Yang ini kan jelas salah ya kan. Nah, yang C ini civil rights are freedom and rights yang seseorang itu miliki sebagai anggota dari masyarakat, negara atau donation ya. Seperti itu. Ya, namanya omitting ya. Oke.
Ada yang ditanyakan? Silahkan, mungkin sampai sini. Ya, jadi nanti kalau menemukannya seperti ini tuh, nah itu juga boleh ya, nggak apa-apa ini. Ya. Tapi harus Anda ingat, yang bisa itu cuma ini aja, yang diikuti subject verb. Jadi yang who, yang diikuti verb ini nggak bisa, ya nggak boleh dihilangkan. Oke. Kalaupun kalau mau who ya, terus yang diikuti verb itu namanya istilahnya adalah reduce. Tapi bentuknya adalah who-nya hilang, ini jadikan apa? Verb ing atau verb 3. Ya. Kalau aktif verb ing, kalau pasif verb 3. Nah, itu apa namanya? Kalau yang apa namanya ya who ya, kita reduce ya, kita hilang, kita kurangi ya. Kalau ini kan simple, kita omit ya, hilangkan saja. Kalau ini ada perubahan nanti. Ini hilang, ini jadi verb ing atau verb 3 nanti. Kan kayak gini ya contohnya, misalkan the man who wears a hat is my father. Ya, orang yang pakai topi itu adalah ayahku. Nah, ini bisa kita ubah dengan kita reduce, caranya who-nya kita hilangkan. Wears ini aktif atau pasif? Dia adalah kalimat aktif. Kalau kalimatnya aktif, maka ini kita ubah menjadi apa? Wearing. Nah, ini subjeknya, ini menjadi keterangan saja. Oke, wearing a hat is my father. Seperti itu. Oke, lanjut. Apa jawabannya? Nomor 12. Yang mana nih jawabannya? Richard Wright enjoyed success and influence among Black American writers of his era. Nah, apa jawabannya? Oke, benar. Jawabannya adalah yang ini, yang C ya. Nah, ini kan kita punya Richard Wright, subjeknya enjoyed, ya, success and influence, ya. Nah, ini apa? Ini sebenarnya adalah adjective clause, ya. Oke. Nah, ini kan adjective clause sebenarnya kan gini. That are unparallel, gitu ya. Nah, cuman ini kita apakan? Kita reduce. Nah, ini kan kalimatnya kalimat pasif ya. Are unparallel, maka ini hilang, sisakan ininya saja. Tuh. Maka jawabannya yang C. Oke, jadi kemarin ya, kalau mungkin sudah kursus di Royal, itu kan kita menyebutnya kan participle ya. Participle, verb ing, verb 3. Nah, sebenarnya participle ini adalah bentuk apa? Bentuk reduce dari adjective clause. Ya, bentuk reduce dari adjective clause yang that atau who atau which yang diikuti verb. Oke, ya. Jadi sebenarnya mereka itu adalah bentuk reduce saja dari that, who sama whom, which yang diikuti apa? Yang diikuti verb. Oke, nah nanti kalau kalimatnya aktif, maka kita jadikan verb ing. Kalau pasif, nah kita hilangkan ini ya, that sama ini, sisakan verb 3-nya saja. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 13. Apa ini jawabannya? Come on.
Yang D. Yang lain? Atau mungkin A? Nah, kita lihat ya di sini. Di sini kita punya kata apa? Dominated. Nah, jadi kita harus gini. Ketika kita menemukan verb ed, ya, yang mana dia itu sama antara verb 2 atau verb 3 itu sama, ya. Maka harus kita artikan dulu, kita cek dulu. Ya, kita cek dulu dia itu verb 2 atau verb 3. Kalau verb 2 maka artikan me dan dia berfungsi sebagai verb, ya. Kalau sebagai verb 3 maka artikan yang di dan dia bukan verb tapi sebagai apa? Participle. Ya, participle atau bentuk reduce ya, itu aja reduce. Nah, berarti kata dominated di sini kita artikan dulu. Misalkan kita memilih ini ya. Sorry, sebelum kita kasih subjek ya. Large mammals once dominated the North American prairies. Kalau dia sebagai verb 3 berarti apa? Yang didominasi. Hewan besar yang didominasi. Atau yang menguasai gitu aja. Yang dikuasai. Yang dikuasai. Kira-kira tepat apa tidak? Hewan besar yang dulu yang dikuasai North American prairies, dataran Amerika. Nah, kurang tepat ya. Jadi dia kalau sebagai verb 3 kurang tepat, maka jawaban A salah. Ya. Ya kan? Karena otomatis ketika ini kita anggap sebagai verb 3 tanpa has have had ya, otomatis kalimat ini kan belum ada verb-nya. Ya kan? Nah, seperti itu. Maka jawabannya benar adalah yang D. Nah, jadi kalau D itu berarti jawab yang menjadi subjek adalah tuh spesies, ini subjeknya, verb-nya ini mendominasi atau menguasai. Seperti itu. Kalau A itu apa bisa jadi jawaban? Bisa. Tetapi dominated ini kita ubah menjadi apa? Dominating. Ya, itu baru benar. Ada 2 spesies hewan mamalia besar yang dulu mendominasi atau menguasai. Yang menguasai. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau Anda menemukan verb ed itu dites dulu apakah dia sebagai verb 2 atau verb 3 ya. Kalau verb 2 ya artikan me dan dia sebagai verb berarti kalimat ini tidak butuh verb lagi nanti. Atau verb 3, kalau verb 3 nanti yang di. Ya. Seperti itu. Lanjut. Apa ini? Yang mana? Apakah yang A? Yang lain? D? Yang C? Oke, jawabannya banyak yang C ya. Oke.
Coba kita cek dulu ya. Yang C ini banyak sekali yang menjawab C. Coba dicek ini. Fully understand. Ini mungkin maksudnya adalah subjek terus ini verb. Nah, kalimat ini sudah ada apa? Subjek sama verb. Ya. Dan selain itu, the first president understand. Ini kan subjeknya tunggal. Kok diikuti verb 1 gitu loh. Gimana? Salah atau benar? Ya jelas salah. Ya jelas salah yang C itu. Nggak bisa. Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah yang A mungkin. Ada yang jawab A. Was as adalah sebagai presiden. Terus di sini ada he understood fully. Oke. Nah, mungkin ini maksudnya adalah bentuk omit tadi ya. Tapi nggak bisa omitting di sini. Kenapa? Karena untuk omitting itu sebenarnya nggak boleh. Ini sama ini itu sama itu nggak boleh. Nggak boleh sama. Jadi he di sini kan maksudnya adalah presiden, ya kan? Nggak boleh sama. Kenapa? Karena pada dasarnya kata benda yang ditempeli ini adalah apa? Adalah objek dari ini. Jadi nggak mungkin sama nanti. Ya kayak gini kan, kayak gini. The man I met yesterday itu was my friend. Ya. Jadi nggak mungkin ini sama ini itu sama. Karena pada dasarnya kan ini adalah kalimatnya adalah I met the man. Jadi dia adalah apa? Jadi objek. Objek dari adjective clause ini. Jadi nggak mungkin. Nggak boleh. Maka yang jadi jawaban yang mana? Yang jadi jawaban yang ini. Ya. The first president to understand fully. Nah, jadi to understand fully ini ya yang gitu. Kalau diartikan ya, yang mengerti. Ya. Kalau yang B ini boleh jadi jawaban, tapi yang salahnya itu di sini. Salahnya itu di sini. Kenapa? Kalau ada that, maka harusnya diikuti verb. Berarti kalau yang B itu misalkan gini, that fully understood. Nah, ini boleh, benar. Ya. Diikuti apa? Verb 2 karena lampau kan kejadiannya. Seperti itu. Oke, ya. The first president that fully understood. Nah, itu bisa. Maka jawabannya yang B. Jadi ini menjadi apa? Menjadi keterangan saja. Ya, adalah presiden pertama yang mengerti secara penuh. Ya. Oke, ini ya untuk nomor 14. Jadi ya mau nggak mau harus kita raba-raba yang artinya. Ya. Terus kalau kita lihat dari segi grammar kan sebenarnya C itu kelihatan sekali salahnya. Memang kalau dibaca kayaknya oh bisa ya ini gitu. Oke, seperti itu. Lanjut. Apa ini jawabannya? During the late 15th century, blah 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 of the native societies of America had professions in the field of arts and crafts. Yang mana?
Oke. Jawabannya mana? Ya, jawabannya adalah yang ya kalau sudah seperti ini ya kita lihat ya maknanya. Sebenarnya ini makna saja ya. Makna mana yang paling sesuai di sini. Ya, during the late 15th century, ini kan keterangan waktunya of the native society ya. Jawabannya adalah yang E ya. Only a few. Hanya sedikit of the native societies of America had profession in the field of art and crafts. Oke, kalau yang B kan, masa setelahnya but diikuti of ya kan? Ya, few but only of, nah juga salah ya. Seperti itu. Kalau a few of itu bisa ya. Sedikit, nah a few of. Jadi sedikit dari penduduk asli gitu maksudnya, a few of gitu. Oke. Jadi kayak many of my friends. Nah, kalau many friends. Jadi bedanya apa ya? Kalau kayak gini tuh ya sebagian gitu loh. Kita ambil sebagian dari teman-teman saya gitu. Kalau many friend kan artinya cuma banyak teman gitu. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan silahkan mungkin sampai sini. Nggak ada ya? Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kita ke error ya. Nah, jawabannya yang mana ini? A. Ini B, ini C, ini D. Mana? Yang B? Oke. Jawabannya adalah yang ini, yang B. Seharusnya apa? Ada yang tahu mungkin? Found. Yap, jawabannya seharusnya adalah found. Kenapa? Karena ada kata been ya. Nah, been itu kan maunya pasif ya kan? Ini ditemukan ya, berarti diikuti ini. Maka ya, ini jelas salah sebenarnya ya. Kalau ada ada been kok diikuti verb 1 itu berarti jelas-jelas salah. Oke, lanjut nomor 2. Yang mana kira-kira? Social stratification can base on many criteria such as wealth, cultural level, legal status, birth, personal qualities, and ideology. Yang mana ya jawabannya? Iya, jawabannya ini. Oke, seharusnya apa kira-kira? Ada yang tahu mungkin? Tanpa D. Tanpa D. Can base. Iya, lebih tepatnya can be base ya. Kan pasif ya, lebih tepatnya pasif ini. Strata sosial bisa didasarkan. Didasarkan. Terus mungkin ada yang berpikir gini, di sini ada kata many, tapi kok diikuti kriteria, bukannya ini tunggal ya, bukannya kalau ada kata many itu diikuti jamak ya. Memang benar, kalau ada kata many, kata benda yang mengikuti itu harus jamak. Ya, dan kata kriteria itu sebenarnya adalah jamak. Ya. Tunggalnya apa? Mungkin ada yang tahu? Kriteria itu tunggalnya criterion. Nah, ini ya, criterion itu tunggalnya. Oke. Kayak fenomena. Fenomena itu juga jamak ya. Fenomenon itu tunggal. Itu. Oke. Jadi ini. Lanjut nomor 3. Can be based. Bisa didasarkan. Nah, kok ini jamak ya, qualities. Nah, terus yang lain kan nggak jamak, nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting adalah sama-sama kata benda, gitu. Ya.
Kecuali kalau yang lain itu sudah benar ya. Kecuali kalau yang lain itu sudah benar ya. Misalkan di sini sudah can be based, nggak ada masalah. Nah, di sini qualities-nya itu jamak. Padahal yang lain itu nggak ada yang jamak. Ya maka ini nanti ya kita salahkan saja, gitu aja. Kenapa ya? Karena yang lebih tepat itu adalah sama-sama tunggal. Gitu loh. Cuman kalau misalkan ada yang jamak kayak gini itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Maksudnya ini kan sebenarnya masih kata benda semua kan. Gitu. Cuman ini jamak gitu aja. Cuman kita cari yang paling salah. Yang paling salah ini nggak bisa ditolerir kalau ini. Kalau ini masih bisa. Gitu. Oke, lanjut nomor 3. In his famous domes, architecture, Buckminster Fuller utilized thousands of simple equilateral triangles linked together. Oke. Yap, yang salah ini ada yang tahu seharusnya apa kira-kira? In his famous domes apa? Ini ya, apa namanya? Orangnya ya. Arsitek, bukan arsitektur, tapi arsitek. Nah, karena kan ini ya, orangnya ini. Buckminster Fuller, arsitek. Nah, gini. Kurang H ya. Arsitek Buckminster Fuller. Oke, lanjut nomor 4. Yang mana kira-kira? Early in United States, yang mana? Yang D? A, B, C, D. Yang lain gimana? A, B, C, D. Ya, biar gampang. Early in United States history, oke, yang lain gimana? Masih difikirkan ini kayaknya. Oke, sudah ada menjawab yang D. Saya scroll coba. Oh, belum ada ini. D. D. Oke. Nah, yang salah yang mana ya? Yang B atau yang D? Yang salah itu adalah yang ini, yang B. Kenapa? Karena di kalimat berikutnya, di sini dia dikasih kata ganti they. Ya, benar sekali. Dikasih kata ganti yaitu jamak. Ya, sedangkan woman itu tunggal, maka seharusnya adalah women. Oke, seperti itu. Jadi gini ya, apakah women ini karena were? Bukan. Were di sini nggak ada urusan sama kata woman, nggak ada. Karena were di sini adalah verb-nya siapa? Verb-nya the rights ya. Jadi woman di sini salah itu karena di sini dikasih kata ganti they. Ya, gitu loh. Oke, jadi ingat ya, kalau ada kata of, ya maka yang jadi subjek adalah yang depan. Oke, seperti itu. Jadi analisanya seperti itu ya. Mungkin tadi ada yang, oh ini woman pakai were. Nah, ya itu istilahnya
Ya, beruntung saja nanti kalau misalkan ngerjakan soal terus kayak ketemu kayak gini gitu loh ya. Tapi secara analisa ya, were di sini itu tidak ada hubungan sama sekali sama kata woman. Nggak ada. Karena were di sini adalah verb-nya the rights, yang mana ini adalah jamak ya. Jadi woman ini salah karena di sini dikasih kata ganti they. Ya kan? Ini untuk jamak ya. Gitu. Oke, lanjut nomor 5. Silahkan nomor 5 apa? The most aggressive beast known, the African honeybee, is currently swarming into North America. Oke, yang B. Yang lain? Yang C. C itu berarti currently swarming. Ini jadi satu ya. Ini A. Ini B. Ini C. Ya. Currently swarming ini jadi satu ya garis bawahnya. Ini D. Oke, currently swarming. Yang D. Into. Ini tuh soal yang gimana ya? Gampang-gampang susah sebenarnya. Oke, jawabannya adalah yang ini. Yang B. Loh kok bisa? Iya, karena di kalimat lanjutannya dia adalah tunggal, dikasih tunggal, honeybee. Maka ini bukan bees ya, tapi bee saja. Ya, tunggal. Oke, ya. Kalau yang C benar, currently swarming. Swarming itu apa ya? Kayak datang tapi dalam kumpulan. Ya, gerombolan ya. Datang dalam gerombolan itu namanya swarming. Kalau yang D ini benar juga. Into itu kayak apa ya? Dari luar ke dalam. Itu into maksudnya seperti itu. Ya. Jadi ini benar nih, nggak masalah. Currently swarming. Saat ini gitu loh. Saat ini swarming. Jadi yang salah itu di sini. Karena di sini honeybee, ini kan tunggal ya kan? Maka seharusnya ini juga tunggal juga. The most aggressive bee. Gitu. Oke. Oke, mungkin ini dulu untuk materi kita hari ini. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin, silahkan. Any question? Ya. Jadi saya review sedikit ya. Nah, tadi untuk omitting, nah itu bisa kita lakukan pada apa? Pada yang whom, terus which, sama that yang diikuti subject verb. Ya. Nah, jadi ini bisa kita hilangkan. Jadi misalkan the man whom I met yesterday is my was my friend misalkan gitu ya. Nah, kata whom di sini bisa kita hilangkan jadi langsung aja ini boleh. The man subject I met ya ini verb utamanya ya ini was-nya ini. Jadi ini adalah menjadi adjective clause walaupun tanpa ini. Nah, ini boleh ya jadi nanti. Ingat ya ini. Kalau yang who ini yang diikuti verb ya, itu istilahnya bukan di omit ya, tapi di reduce nanti. Ya. Nah, tapi ini sedikit berbeda. Kalau ini kan nggak ada perubahan ya. Ini kan cuma hilang gitu aja. Kalau reduce pada who atau that atau which yang diikuti verb ya, yang diikuti verb, maka ini hilang ya. Terus kita lihat dulu. Kalau aktif maka jadi verb ing. Kalau pasif maka jadi verb 3. Verb ing itu aktif itu yang gimana?
yang kalau diartikan ber ya. Kalau verb 3 itu biasanya kalau diartikan di atau ter. Oke. Ini ya, mungkin apa ya istilahnya dua hal yang ada tadi ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan hari Jumat besok. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Iya, sebentar. Ada yang tanyakan? Ya. Yang tadi yang list verb yang ketemu to have sama yang verb ing tadi belum? Oke, nanti saya share di grup ya. Gitu. Oke, nanti bisa dibaca sendiri, nanti bisa ditanyakan lewat grup ya. Karena ada banyak. Oke, itu ya. Nanti akan saya share di grup untuk yang verb diikuti verb 1 sama yang diikuti verb ing. Oke, mungkin itu dulu ya untuk yang ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Sama-sama. Thank you, sir. You are welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama.